Per hari ini harga beras di tingkat pedagang eceran kembali melambung. Berdasarkan data panel harga pangan milik Badan Pangan Nasional, harga beras medium mencapai hampir Rp14.000 per kilogram. Bahkan harga beras premium sudah mencapai Rp16.000 per kilogram. Harga ini melebihi harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan. Lantas, mengapa harga beras melambung tinggi dan tak kunjung turun? Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan telepon Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi. Selamat pagi Pak Arief. Selamat pagi Mas Yuda, pemirsa CNN. Ya Pak Arief, ini menjadi pertanyaan kami lagi Pak ini. Apa yang menjadi penyebab utama kenaikan harga beras selain faktor cuaca, kemudian juga kebutuhan yang meningkat, apalagi Pak variabel yang menyebabkan harga beras setiap minggu sepertinya meroket Pak? Terima kasih Mas Yuda. Jadi saat ini pemerintah sedang menyeimbangkan antara harga di tingkat petani dengan harga di hilir atau di tingkat konsumen. Secara mudah sebenarnya harga beras itu adalah 2 kali harga gabah. Jadi kalau harga gabah saat ini Rp8.000, maka harga beras itu sekitar Rp16.000. Kenapa harga gabah saat ini tidak kunjung turun? Karena memang produksi kita di 8 bulan terakhir ini, itu produksi versus konsumsi kita itu kalah gitu ya. Sehingga dalam 2 bulan terakhir ini, Januari Februari, kita itu kalau kita lihat produksi versus konsumsi itu ada sekitar defisit 2,8 juta ton. Nah, 2,8 juta ton ini memang kita sudah antisipasi dari beberapa waktu sebelumnya. Jadi Pak Presiden memerintahkan kita semua, kementerian lembaga termasuk Badan Pangan Nasional, tentunya bersama Bulog, untuk menyiapkan cadangan pangan pemerintah. Jadi cadangan pangan pemerintah ini yang saat ini digelontorkan, ya ini merupakan intervensi dari pemerintah. Yang pertama dengan bantuan pangan nasional, bantuan pangan dalam bentuk beras, ya ini nasional, kemudian ada SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan, dan juga beberapa kegiatan gerakan pangan murah secara nasional. Nah, ini akan ke depan bulan Maret, panen kita itu diprediksi oleh KSA BPS itu sebesar 3,5 juta ton. Ini akan sangat membantu kita semua, sehingga Pak Presiden menyampaikan dalam 1-2 minggu ke depan kita bersiap untuk menjaga harga juga di tingkat petani. Demikian Mas Yuda. Iya Pak, ini kalau kita bicara mengenai produksi harga beras dari tahun 2023 ini, di sentra-sentra produk ini mengalami penurunan hingga 2,05%. Apakah ini memang ditentukan oleh faktor demand yang tinggi? Kemudian tadi ada yang mengatakan rekan saya di Jawa Timur, permintaan ketika pemilu banyak caleg yang menggunakan beras sebagai salah satu strategi pemenangan mereka. Kemudian di sisi lain juga faktor cuaca. Apa Pak variabel yang utama sehingga penurunan ini cukup signifikan setiap tahunnya Pak? Variabel utamanya adalah produksi. Jadi kita waktunya untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Sangat sayang gitu ya, kita melakukan importasi lebih dari 3 juta ton. Ya, kalau rata-rata 10 sampai 11 ribu begitu ya. Harganya itu berarti ekonomi yang giat ekonomi yang di luar negeri itu 30 triliun lebih. Jadi ini waktunya kita melakukan self correction untuk peningkatan produksi. Seluruh kementerian dan lembaga. Hari ini Pak Menteri Pertanian close coordination dengan kita semua untuk mempersiapkan persiapan tanam, benih, ya, kemudian pupuk dan lain-lain. Ya kita dorong upaya keras dari Pak Menteri Pertanian, Pak Amran. Demikian Mas. Berarti solusinya adalah meningkatkan produksi dalam negeri. Tapi kalau kita bicara mengenai produksi dalam negeri, ini sepertinya sebuah hal yang cukup komprehensif untuk dilihat dari berbagai faktor seperti Bapak katakan di awal, hulu ke hilirnya harus selesai ya Pak. Kalau kita lihat mengenai alih fungsi ataupun lahan yang terbatas karena masyarakat mungkin cenderung untuk menggunakan lahan mereka untuk produksi yang lain, mungkin bahkan perumahan. Kemudian di sisi lain juga harga kalau kita bicara pupuk, kemudian juga kita bicara bagaimana mereka memilih untuk menjual harga yang lebih murah ataupun lebih baik kepada pengecer. Karena kalau kita lihat harga gabah tadi kata Bapak merupakan salah satu variabel utama untuk menentukan bagaimana peningkatan harga beras. Bagaimana Anda melihat hal ini Pak? Memang harus terintegrasi mulai dari hulu ke hilir, end to end, melibatkan seluruh kementerian dan lembaga, BUMN dan private sector. Ini nggak boleh terpisah begitu.
Sehingga ke depan harusnya ekstensifikasi dan intensifikasi berjalan bersamaan. Peningkatan konsumsi dari peningkatan jumlah penduduk juga itu menjadi pengaruh, kemudian lahan-lahan produktif kita yang juga terkonversi itu juga berpengaruh. Jadi seluruh stakeholder ya di kementerian lembaga ini semua harus hand in hand untuk itu. Tapi juga harus disampaikan kepada publik bahwa harga pangan di tingkat dunia karena variable cost-nya itu naik ya. Memang di tingkat dunia juga naik. Jadi kalau beras itu dulu harganya hanya $460 per metric ton. Hari ini angkanya sudah 630 sampai dengan 650 dolar per metric ton. Artinya harga pangan dunia ini juga memang naik. Belum ditambah ada kalau kita melakukan importasi, currency rate dulu 13.000, 13.500, hari ini 15.6, 15.7 gitu ya kalau kita melakukan importasi. Sehingga kenapa saya menyampaikan Mas Yuda, ini waktunya kita melakukan perbaikan atau produksi dalam negeri, baik dengan intensifikasi dan ekstensifikasi, karena nanti ke depan itu Indonesia salah satu lumbung pangan dunia, dan ini bukan tidak mungkin. Ya, ini harus kita kerjakan secara masif. Demikian Mas Yuda. Pak, terakhir tadi strategi intensifikasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Lalu sejauh apa Pak langkah konkret dalam waktu dekat yang bisa mewujudkan keinginan kita menjadi lumbung padi tidak hanya dalam negeri tapi juga bahkan ke mancanegara, Pak? Rata-rata produksi beras nasional itu 5,25 ton per hektar. Ya. Kalau kita bisa meningkatkan ke angka 6 ton per hektar saja, begitu ya, artinya kita sudah dapat melakukan perbaikan. Kemudian Pak Presiden Joko Widodo juga akan membangun misalnya 61 waduk. Jadi infrastrukturnya juga disiapkan. Waduk-waduk, kemudian embung-embung, saluran irigasi sampai irigasi tersier, kemudian perencanaan pembangunan pabrik pupuk di Fakfak, kemudian menyiapkan kembali pabrik pupuk Iskandar Muda di Aceh gitu ya. Banyak hal yang sebenarnya itu faktor-faktor pendukung. Hanya perlu disampaikan juga kepada masyarakat bahwa beberapa bulan terakhir ini memang kondisi air ya. Air itu memang sangat diperlukan untuk tanaman khususnya tanaman pangan padi. Pada saat climate change kemudian di beberapa bulan terakhir tidak terjadi hujan, sedangkan sawah-sawah kita masih mayoritas adalah sawah tada hujan, itu jelas akan mengurangi produksi kita. Sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah menyiapkan waduk untuk menangkap air, kemudian beberapa kolam-kolam retention, embung-embung itu sangat baik demikian. Baik, Pak Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional, terima kasih untuk perbincangannya melalui sambungan telepon pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, Pak. Terima kasih, Mas Yuda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.